beberapa bid'ah yang sudah diberantas oleh Kiai Dahlan di sekitar beliau tentunya. Keselamatan waktu seorang ibu mengandung 7 bulan. Bacaan mauludan dengan memukul rebana ketika membaca Asyraqal Badru. Sama berdiri, dan bayi yang berumur 7 hari dibawa ke muka oleh orang yang membawa barzanji. Maka beramal itu memerlukan syarat-syarat. Jadi beramal itu memerlukan syarat-syarat. Yang pertama, ada niat menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah. Jadi ini menurut Kiai Dahlan yang dirangkum oleh Kiai Hajid, syarat beramal itu yang pertama apa? Niat ikhlas karena Allah. Ini sesuai dengan sabda Nabi yang sudah sangat masyhur. Kemudian juga dengan perumusan yang diambil dari surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang mengharap pertemuan kepada Allah, hendaknya beramal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah. Artinya apa? Harus ikhlas. Dalam surah Az-Zumar ayat 2 juga disebutkan fa'budillah mukhlishal lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi syarat yang pertama harus ikhlas. Dalam hadis yang lain, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita menjalankan amal soleh, tetapi niat kita tidak karena Allah, maka amal tidak diterima, walaupun sesuai sunnah Nabi. Bahkan akhirnya akan dimasukkan ke neraka. Bisa lihat di buku lain, judulnya Al-Ikhlas Tasawuf Baru, yang ditulis oleh Raden Hajid, oleh Kiai Hajid. Jadi Kiai Hajid punya tulisan lain selain buku ini. Contohnya misalnya buku Al-Ikhlas Tasawuf Baru. Baik. Jadi amal tersebut tidak akan diterima meskipun sesuai sunnah Nabi, kalau tidak ikhlas. Yang kedua, syarat beramal. Amal yang didapat diterima Allah ialah amal yang dapat diterima Allah adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasul. Istilahnya ittiba. Maka hendaklah kita meninggalkan perkara-perkara yang baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya kalian tinggalkan perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah dolalah, kesesatan. Ini saya kutip apa adanya dari buku Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Enggak, aku dikira nambah-nambahi. Ya, dirujak netizen nanti saya. Baik, Kiai Dahlan bermuhasabah melihat kaum muslimin di Kampung Kauman dan sekitarnya, Yogyakarta, serta tanah air Indonesia, terdapat beberapa bid'ah. Saya baca sesuai yang tertulis di sini ya. Jadi saya tidak nambah-nambahi. Maka Kiai Dahlan berjuang mengajak kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta meninggalkan bid'ah-bid'ah tersebut. Dalam berjihad ini, beliau menjumpai rintangan-rintangan dari kawan ulama, sanak keluarga sendiri yang sangat berat. Sehingga Kiai Hajid masih ingat di tembok rumah Kiai Dahlan ada tulisan dalam bahasa Arab bahwa orang yang sabar memegang sunnah Nabi kal qabid alal jamri, seperti orang yang memegang bara. Itu ditulis oleh Kiai Dahlan di tembok rumah beliau, bahwa orang yang berpegang kepada sunnah Nabi itu seperti orang yang memegang bara. Itu semangat Kiai Dahlan tuh, sampai ditulis di tembok. Baik, bahasa Arab. Baik. Dan di bawahnya ada tulisan, karena tidak ada orang yang mendukung untuk menyetujuinya. Jadi setelah menulis hadis tadi ada tulisan, karena tidak ada orang yang mendukung untuk menyetujuinya. Dan kerja berat dan sabar telah berhasil, Kiai Dahlan telah berhasil memberantas beberapa bid'ah di lingkungan beliau. Telah memberantas beberapa bid'ah di lingkungan beliau. Di antaranya, ya, saya kutip beberapa saja, kita akhiri kurang seperempat ya. Ya, biar kalau ada pertanyaan nanti jam 10 rampung, rasa wengi-wengi. Nah. Baik, ini 7 menit lagi. Di antara bid'ah yang sudah diberantas oleh Kiai Dahlan di lingkungan beliau,
selamatan waktu seorang ibu mengandung 7 bulan. Nah, ya. Jadi dulu di lingkungan Kiai Dahlan itu ada selamatan seorang ibu yang mengandung 7 bulan. Apa namanya? Oh iya, masih ada di sini. Oh, masih. Di tempatnya Kiai Dahlan sudah habis 1 abad yang lalu. Ya. Baik. Tapi beliau memang teguh pendirian. Jadi beliau teguh pendirian, konsisten, tidak takut dicaci maki, bahkan langgarnya sampai dirobohkan. Jadi memang tantangan dakwah itu ya seperti itu. Kalau kita seperti Kiai Dahlan. Jadi kalau kita mungkin langsung miyur itu begitu langgarnya dirobohkan. Tapi beliau tidak miyur loh. Ya. Yang di Pirenaceh itu juga gimana Pak? Ya. Oh ya. Di Aceh juga dibakar masjidnya ya. Baik. Dibakar tidak bakar tuh? Itu dihalang-halangi. Oh iya. Ditanam batu besar di tengah jalan. Ditaruh batu besar. Oh, ini tidak dibakar ya? Tidak. Baik. Ditaruh batu besar. Baik. Jadi di sini disebutkan oleh Kiai Hajid beberapa bid'ah yang sudah diberantas oleh Kiai Dahlan di sekitar beliau tentunya. Yang pertama adalah selamatan waktu seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang kedua, wah roto apa tegar lagi. Tapi tak waca ora ya, diwaca wae ya. Baik. Aku ora tegel iki. Bacaan mauludan dengan memukul rebana ketika membaca Asyraqal Badru. Sama berdiri dan bayi yang berumur 7 hari dibawa ke muka oleh orang yang membawa barzanji. Jadi ya dia kegang. Kemudian orang-orang berdiri. Berdiri ini ada yang meyakini, menyambut kedatangan Rasul. Baik. Dan ini sudah diberantas oleh Kiai Dahlan. Yang ada di lingkungan beliau loh. Kalau tempat lain itu beda. Baik. Jadi beliau memulai dari sana. Saya agak berat sebenarnya mau baca ini tadi, tapi disemangati oleh Pak Penasihat. Baca aja ya sudah. Kita baca. Baik. Gimana? Oh, sanadnya jelas kok. Jadi beliau belajar dari Kiai Hajid, Kiai Hajid belajar dari Kiai Ahmad Dahlan, dan saya dapat sanad dari beliau. Berarti sanadnya medun ini, bapak-bapak sanadnya dapat juga ini. Amin. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga itu dua cora ya. Baca Pak ini. Baca. Serius. Waktunya mau habis ya Pak. Baik. Yang ketiga, sedekah yang bernama surtanah. Jadi ini termasuk yang sudah dihapus oleh Kiai Dahlan yang ada di lingkungan beliau. Ketika ada orang yang meninggal, ada selamatan 3 hari. Ada baca tahlil tiap-tiap malam ketika ada orang yang meninggal sampai 7 hari. Ini menurut Kiai Dahlan ya. Sebagaimana diceritakan oleh Kiai Hajid. Kemudian juga yang sudah dihapus adalah selamatan 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari. Iki aku mau coba nih lho Bang, digawe gawe-gawe. Ya, rotok ketar-ketir saya baca kayak gini. Baik. Kemudian apa lagi? Dan bacaan tahlil 70.000 kali untuk menebus dosa. Dan juga haul ulang tahun kematian dengan membaca tahlil la ilaha illallah di hadapan jenazah dengan irama lagu suara yang keras. Nah, baik. Ini diantara bid'ah-bid'ah yang sudah dihapus oleh Kiai Dahlan. Dan masih ada lagi yang lainnya. Udah, tidak usah banyak-banyak, enggak malah saya ndotro iki. Ya, satu lagi terakhir. Masih ada 2 menit. Yang lain yang sudah dihapus Kiai Dahlan, minta selamat dan bahagia kepada kuburan-kuburan para wali dan tawasul kepada Nabi.
Jadi ini menurut Kiai Hajid ini adalah termasuk bid'ah yang sudah diberantas oleh Kiai Dahlan yang ada di lingkungan beliau. Minta selamat dan bahagia kepada kuburan-kuburan para wali. Jadi minta doanya itu, minta doa kepada orang yang sudah meninggal di kuburan para wali, bahkan bertawasul kepada Nabi. Baik, masih ada waktu enggak? Masih semenit. Satu lagi. Bid'ah yang sudah dihapus lagi oleh Kiai Dahlan adalah nanti kita pilih si jiwa ini. Yang berat. Baik. Ini nek berat ki rada abot iki. Ini aja, sik rada enteng. Mau sabut saiki enteng. Jimat yang banyak dipakaikan kepada anak-anak untuk menangkal bala. Jadi dulu biasanya dikasih apa itu? Di bangkean, di gelang apa? Di leher. Kulet namanya. Itu kebiasaan orang dulu. Di apa? Pinggangnya dikasih tolak bala. Atau kalau enggak di pergelangan tangan atau di leher. Nah, itu sudah dihapus oleh Kiai Dahlan yang ada di lingkungan beliau. Dan memang jimat ini tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kita tidak boleh bertawakal kepada jimat-jimat. Cukuplah bagi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara amal soleh yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Di antaranya, satu, harus sesuai sunnah. Yang kedua, wajib ikhlas karena Allah. Ilmu itu ada tiga: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ada al-iman, ada al-islam, ada yang terakhir ihsan. Baik, demikian untuk bagian yang terakhir tadi memang rodo abot, le maca we abot. Le ngamalke mungkin luwe abot meneh. Baik. Jadi intinya kita hendaknya beramal soleh dan menjauhi TBC sebagaimana Kiai Dahlan, menjauhi takhayul, bid'ah dan khurafat. Baik, nasrul minallah wa fathun qarib, sebatas mengenalkan isi buku dari pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh Kiai Hajid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.